الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai orang-orang tua kita, para alim ulama, para asatid, para pengurus masjid. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dikasih umur panjang, sehat afiat Allah. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah jadikan setiap sisa umurnya adalah saat-saat yang membawa keberkahan bagi kehidupan beliau, keluarga beliau, dan semua kita yang ada bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya pribadi bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Kenapa? Karena akhirnya kayaknya baru sekarang nih resmi jadi aktivis gitu. Kemarin-kemarin di lapangan ini apa belum resmi, belum kemarin kan ya gitu. Ya, alhamdulillah katanya kalau jadi aktivis itu udah ngerasain di dalam ya, pendidikan itu. Alhamdulillah udah, tapi belum sampai ke sini kan ya. Jadi alhamdulillah resmi hari ini Aldo aktivis dan berkat PDDI ya. Ini keluar dari sini makin dicap radikal gue. Ini belum nyampe sini gue udah jadi radikal ya kan. Ini nggak apa-apa gue ya, itu ya. Malu minta maaf, saya bukan penceramah. Dan alhamdulillah pertemuan ini insya Allah pertemuan yang bisa kita syukuri sama-sama. Terhadap nikmat Allah itu sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ini disuruh mengingat, menyebut nikmat-nikmat Allah karena kita sering lupa sama nikmat Allah. Ada banyak nikmat Allah, satu dikasih ujian yang kita ingat yang ujian itu terus. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk nikmat kita hari ini di umur kita, mudah-mudahan kita syukuri nikmat ini sehingga kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri janjikan, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan syukur kita benar-benar syukur dari hati, syukur yang menyadari nikmat Allah, syukur yang akhirnya menjaga nikmat Allah, syukur yang akhirnya bisa menjadikan kita gunakan nikmat Allah tersebut untuk menjadikan amal soleh yang dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan Allah catat kita sudah menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah kumpulkan di dunia malam ini di rumahnya Allah untuk ibadah wajib, ibadah sunnah. Mudah-mudahan nanti kita sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini bingung gua udah mulai nyampe di intinya, gua bingung mau ngomong apa ini. Bebas ya. Alhamdulillah. Ini waktunya mungkin 15 menit ya. Nanti kalau kurang nanti ada tambahan gitu. Kan belum tarawih gitu. Jam 8, marhaba Ustaz. Ya, kita yang muda ini sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Baik. Di dalam akhir zaman yang seperti sekarang ini, saya ingat pernah saya hadir majlisnya Habibana Muhammad Rizieq bin Husain bin Shihab, mata'amallah bidul hayati. Mudah-mudahan beliau berpanjang zaman. Amin. Beliau pernah menerangkan kepada kami tentang sebuah hadis luar biasa. Ini tahun 2004 kalau nggak salah, 2003 di Samarinda. Al-Fakir dulu sempat tinggal di sono, tapi datang ke sono. Hadis ini sekarang saya rasakan hadis ini wah penting banget. Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Bada'ul Islam gharib fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Islam itu asing, aneh. Nabi pertama bawa Islam aneh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Keluarga beliau adalah yang megang kunci Ka'bah. Waktu belum bawa Islam nggak aneh Nabi. Bahkan Nabi udah disebut Al-Amin, orang yang dipercaya, nggak pernah bohong. Belum jadi Nabi itu, belum diangkat. Tapi begitu Nabi membawa syariat, membawa perintah Islam, aneh itu Islam. Dimusuhin oleh Nabi, diperangin Nabi, difitnah,
diintimidasi, diembargo, sampai-sampai Habibah Khadijah waktu menyusui Habibah Fatimah yang keluar bukan air susu tapi darah, karena nggak ada yang dimakan. Saking terasingnya Islam pada masa itu. Masa itu disebut masa jahiliyah, bodoh, masa kebodohan. Salah memang itu masa ya. Lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup, nyembah Allah bareng sama nyembah berhala. Di kitab-kitab sejarah dikatakan berhalanya sakti juga, Ustaz. Berhalanya bisa ngomong. Ya, berhalanya ngomong. Ada jinnya, ngomong tuh berhala. Jinnya masuk dalam berhala dan berhala itu berbicara. Kebayang nggak tuh? Ini yang kerennya Nabi udah bilang nih, Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina. Katanya Nabi apa? Sayaudu ghaliban kama bada. Akan kembali menjadi asing kayak awalnya. Kapan? Sekarang. Islam ini asing. Di zaman ini terasing Islam. Kalau dulu berhalanya berbicara, zaman sekarang ini mirip kayak berhala, poster berbicara. Bisa memberikan masukan, bisa mempengaruhi pola pikir. Ini yang mau saya terangkan di sini adalah tentang Ghazwul Fikr. Makanya di zaman yang kata Nabi Islam ini terasing, ini zaman yang lebih jahil dari jahiliyah. Apa buktinya? Salah satu bukti aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau di zaman jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman kita bukan laki, bukan perempuan. Kadang nggak dikubur, kadang belum lahir dikuburin. Sudah ada, banyak. Bicara udahlah, banyak kan pokoknya. Dan kita lebih jahil. Kenapa? Udah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi bilang, Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang disebut asing. Makanya dari itu Al-Fakir, saya pribadi ngadepin zaman ini saya nggak mau mikir seperti kebanyakan orang. Kenapa? Nabi bilang salah kok. Fasayaudu ghariban kama bada, akan jadi asing nanti di akhir. Nah, makanya di saat di PTD ini kelihatan asing banget. Nah, betah gue di sini. Ya, ini alhamdulillah masjid yang nggak ada palang-palang. Ini masjid. Nah, dari awal ini masjid. Yang lain bukan. Namanya doang masjid. Kenapa? Inilah Ghazwul Fikr yang mereka lupa sama Nabi. Dan dari sebelum Nabi Muhammad SAW, syaitan itu menggunakan pikiran manusia untuk merusak perilaku manusia. Itu ciri-ciri syaitan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bilang itu di Yasin, ada ya, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak cucu Adam, jangan menghamba, bukan menyembah ya, menghamba kepada syaitan. Menghamba itu artinya apa? Percaya, ngikutin, berkorban, takut kehilangan. Itu hamba itu. Nanti kita akan gabungkan ini. Minta maaf saya bukan penceramah, tapi insya Allah bisa nih 15 menit menggabungkan. Tadi tentang bagaimana keterasingan kita itu penting di akhir zaman. Sekarang kita bahas setannya ini. Musuh yang nyata kata Allah. Nyata setan, padahal kita nggak pernah lihat. Enggak sih? Ada yang pernah lihat setan? Nggak ada, nggak berani setan nampakkan diri, nggak berani. Bukan itu, bukan setan. Pasukannya. Ya. Dulu saya masih kecil Ustaz, saya pas ngaji alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas.
Dulu saya mikir, dulu masih kecil itu. Yuwaswis fi sudurin nas, membisik-bisiki di dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan yang jin dan manusia. Dulu saya mikir gimana caranya manusia nggak kelihatan bisik-bisik dalam hati. Dulu, hari ini saya tahu. Ternyata itu memang ayat Quran itu untuk sekarang itu minal jinnati wan nas, dari golongan manusia. Sekarang banyak manusia bentuk nggak ada bentuknya tuh manusia. Bentuknya pemikiran. Di mana? Media sosial. Dan subhanallahnya banyak manusia tertipu. Mereka tugasnya syaitan ini, kalau Allah bilang itu musuh yang nyata, setan itu nipu, bohong. Setan nggak mungkin jujur, kalau jujur nggak ada yang ikut sendiri. Jadi kalau bapak-bapak lihat pejabat-pejabat yang suka bohong, nah itu pasukan setan itu. Gak usah nyebut nama, kan udah ada, tadi gambarin Pinocchio, ya kan? Karena kalau setan jujur nggak mungkin. Ini penting ya Muslim, hati-hati dengan apa yang kalian terima dari semua media, termasuk saya. Kalian diberikan Allah SWT anugerah akal, anugerah pikiran, anugerah Al-Quran, anugerah ulama. Pakai betul-betul, jangan cuman asal nurut. Ada satu syair Arab bilang begini, kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid jasad. Berapa banyak hasanat lazzatan, kebaikan yang lezat, lil mar'i qatilatan, membuat seseorang itu terbunuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu racun itu selalu diletakkan di sesuatu yang kita suka. Nah di zaman ini perhatikan betul-betul, yang mana ngomong baik, yang mana ngomong nggak baik. Karena sekarang semua tampaknya baik. Dan subhanallah, kadang-kadang media sosial lebih kita percaya daripada guru kita. Ini permainan mereka semua ini, mulai dari gadget nih. Ini kita nggak bisa lepas sudah dari ini, udah telat. Dan kita berharap kita gunakan ini untuk mukul mereka sekarang. Saya mau tanya ini sudah. Kalau ada orang yang tidak kalian kenal membawa kabar ke rumah, kalian langsung percaya? Enggak, benar kan? Enggak percaya? Berapa banyak yang orang kita tidak kenal ngasih kabar di medsos kita percaya? Sebelum ketemu saya nggak kenal ya, cuma lihat di medsos kan, percaya sama gue. Nah itu sini, mikir dulu begitu, jangan asal percaya. Likul syai'in sabab, ada sebabnya semua. Orang mau menampilkan sesuatu, kalau kalian tidak menemukan sebab yang baik dari orang itu berbuat apa, maka jangan dipercaya orang itu. Wahatta saya, walaupun pakaiannya dia, walaupun dia jalan di atas air udara, terbang, sholat di atas air, kalau kita tidak bisa memahami kenapa dia berbuat itu, jangan percaya. Kalau kita sudah tahu itu, bisa menerima, mencari apa alasan orang tersebut menyampaikan informasi ini, maka itu bisa kita percaya. Karena sekarang, ini contoh nih ya, minta maaf nih, percaya nggak Rusia sama Ukraina perang? Jawab deh. Jujur aja, percaya. Benar nggak sih? Percaya. Dari mana medsos itu, pesawatnya begini, benar ya? Benar? Gampang banget ditipu kita nih.
Gue nggak bilang untuk pesawat perang nggak ada, bukan. Tapi gue nggak percaya aja. Kenapa? Belum ada bukti. Kagak habis perang. Katanya senjatanya canggih. Dan sejak kapan perang itu pakai kamera? Mau bikin film. Dan ini, subhanallah, sudah dipropagandakan kepada umat Islam ini Ustaz dari zaman saya SD mungkin. Saya kasih bukti. Kalau nonton film Rambo, pernah nonton film Rambo? Pernah ya? Waktu nonton film terjadi baku tembak, kalian percaya bahwasanya yang ditembak itu mati betul? Waktu film bermain, percaya? Benar ya? Ayo kita ya. Waktu filmnya lagi main, kalian percaya itu yang ditembak mati? Percaya? Begitu film habis, baru tuh orang yang normal pikirannya, oh cuma film ini tadi. Tapi ada orang yang sampai parah Ustaz, filmnya udah habis dia keluar pakai ini, berasa Rambo, pakai pelepah pisang, latihan perang ada tuh. Menjiwai sampai ke situnya, benar gak? Itu tahun 80-an. Pembuat film terbaik adalah sebuah negara. Kenapa? Kalau Hollywood aja bisa begitu, negara bisa apa? Lebih. Makanya saya, Babe Aldo, tidak percaya pejabat manapun, siapapun, apapun partainya. Enggak percaya pejabat. Mau dia Islam, mau dia agama lain. Yang Islam gue gak percaya, yang lain lagi. Kenapa? Pejabat. Kenapa? Punya kepentingan. Dia bisa nipu gue. Gue gak tahu dia nipu apa jujur, tapi dia bisa nipu gue. Kenapa? Punya fasilitasnya Ustaz. Dan dia punya modus operandi. Saya mau nanya, pejabat yang korupsi itu, yang nipu kalian, waktu ketemu kalian ada muka jahat? Ada nggak waktu kampanye? Wahai rakyat pilih saya, ya. Nanti saya buat Jokowi itu 3 periode. Saya punya big data ya. Waktu awal, banget ayo rakyat. Ini mau pemilu, begitu lagi. Benar ya? Yang salah siapa? Kita, bukan mereka. Kenapa? Kenapa kita salah? Karena kita nggak berpegang kepada Al-Quran, nggak megang sama ulama. Saya kasih analogi biar lebih paham insya Allah. Kalau saya maklar, gue maklar nih, gue datang ke rumah kalian nih, no ada rumah dijual luas 100 meter cuma dijual 10 juta. Wah, bener Be, daerah mana? Senayan. Beneran Be? Bener. Ayo berangkat. Sampai di sana kagak ada tuh rumah. Kecewa gak kalian? Kecewa. Gua datang kedua kali, percaya gak kalian? Hah? Bener. Kenapa sama pejabat berulang kali kalian masih percaya? Saya mau nanya, adakah pejabat dari zaman gue lahir ini Soeharto sampai hari ini Jokowi, adakah pejabat jujur nih yang ngomong sama kalian? Itu di DPR ada berapa ratus orang itu manusianya, makhluk Allah juga, mudah-mudahan hidayah mereka. Semuanya kalau kampanye yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang nggak pernah sholat pakai kopiah. Bohong nggak tuh? Bohong nggak tuh? Kang tipu, dan kita bolak-balik ditipu. Masih mau? Gue jadi maklar baru bohong sekali jadi lu gak percaya. Bener nggak sini? Dan ini terus sudah dilatih terus umat Islam agar terbiasa nyaman ditipu. Orang kalau sudah nyaman ditipu, akhirnya jadi apa?
percaya sama penipu. Dan kalau sudah percaya sama penipu, ada yang nyampaikan benar, dimusuhin. Bagi gue nih, perjuangan Ustaz, demi Allah, mudah-mudahan Allah jaga, doain Allah jaga iman gue. Wallah lebih gampang nipu gue daripada nyadarin orang yang udah tipu. Ini pandemi ini, wah tipu daya yang ngomong gue. Nah direkam-rekam deh. Babe Aldo sudah memfatwakan buat dirinya Babe Aldo dan keluarga Babe Aldo haram masuk rumah sakit. Haram. Kenapa haram? Ada dalil gue. Indonesia ini bukan negara demokrasi liberal, demokrasi Pancasila. Gue berhak percaya kepada keimanan. Mau tahu kenapa rumah sakit haram? Saya mau tanya, adakah dokter di rumah sakit yang mau menyampaikan kepada kalian apa aja bahan obat-obat itu? Ada nggak? Pokoknya kalian harus percaya aja itu obat. Lu tahu dari mana itu obat apa racun? Tahu dari mana? Berhak tahu nggak kita? Berhak. Dan orang Muslim itu meyakini kalau mau mati itu mati. Emangnya kalau kita masuk rumah sakit nambahin umur kita? Gue mau nanya nih, bisakah rumah sakit menunda ajal menurut keimanan Islam? Nggak bisa. Jadi apalagi rumah sakit? Udah lagi di rumah sakit itu ada aturan yang saya duga itu protokol iblis. Maksudnya iya. Iblis itu, ini menurut Islam nih, ada hadisnya nih, tanya sama Ustaz. Bukan ulama. Iblis itu kalau kita udah nazar nih, sudah sakratul maut, itu iblis turun dengan pasukan luar biasa itu. Puncak perjuangan iblis adalah di saat hamba Allah lagi sakratul maut. Datang dengan pasukan lengkap ngegoda nih, bawa air, bilang, ini lu kalau minum ini lu beriman kepada gue, lu selamat, lu nggak sakit lagi, lu begini. Godaan iblis itu. Makanya kalau orang dulu nih, orang-orang tua kita insya Allah itu kalau mau meninggal dikelilingin sama keluarganya, dibacain Quran supaya apa? Iblis nggak ada di situ. Lu lihat kalau di rumah sakit, boleh keluarga lihat. Hai iblis, silakan datang ini goda hamba. Protokol iblis bukan itu. Protokol iblis bukan itu. Protokol itu apa? Protokol kata Ustaz ini perlu diprotokolin. Yang ngatur supaya lancar acaranya, benar nggak Ustaz? Nah kalau rumah sakit begitu protokolnya, itu berarti memperlancar, mempermudah kerja iblis. Makanya haram rumah sakit. Nggak ada. Kalau mau berobat dokternya datang ke rumah. Bukan gitu datang ke sana, bodoh badan. Emang apa? Kalau udah dokter sekarang udah berasa jadi nabi, Ustaz. Apalagi Kemenkes. Babe percaya Kemenkes? Kagak. Babe percaya ID? Kagak. Boleh gak? Boleh. Dia itu bukan nabi. Dan lihat ya, perhatikan baik-baik. Mereka akan terus menakuti umat Islam sesuai dengan hadis Nabi SAW. Akan datang suatu zaman di mana umatku kena penyakit wahyu. Apa? Takut mati, cinta dunia. Umat Islam ini, umat Islam sekarang ya Allah, jangan angkat senjata Ustaz. Angkat suara aja takut. Jangankan angkat suara, ngelawan sertifikat aja takut. Gara-gara sertifikat. Kalau zaman Nabi syirik sama berhala, zaman sekarang syirik sama sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat gak makan gue. Wallahi syirik itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Hati-hati Muslim. Nggak kan? Lu percaya virus? Emang pernah lihat? Gue nih dulu masih kecil, minta maaf Ustaz, imam nih.
Dulu gue masih kecil, umur 7 tahun. Nasihat Umi sekarang 42 tahun, berarti 35 tahun gue ingat. Gue pernah nonton film Donald Bebek. Benar, dulu masih pakai kaset video sih, yang video kita tuh. Ya, enggak dulu Donald Bebek. Jadi ada salah satu adegan Donald Bebek tuh, dia lompat dari kayak helikopter pesawat itu pakai payung ini dia. Ke bawah tuh selamat. Gue lihat Umi punya payung gede, rumah loteng, pengen juga ngerasain begitu. Ambil tuh payung, naik ke loteng, gue buka, gue lompat deh. Payung bentuknya muncul ke atas, kaki patah. Bener, ini kisahnya. Kata Umi, mudah-mudahan Umi berpanjang sehat. Nah, tidak semua yang kau lihat di TV bisa kau percaya. Apalagi itu film kartun kan. Dia bilang subhanallah, 35 tahun nasihat Umi ternyata nasihat itu. Kalau gua dulu umur 7 tahun itu begitu. Ini sekarang yang ditipu sama kartun tua-tua. Wow, tua-tua. Gua nanya nih, gimana bentuknya corona? Pasti semua ngegambarin rambutan itu. Benar gak sih? Benar gak sih? Rambutan. Dan lu percaya itu? Padahal kan kartun, animasi. Loh, tapi sakitnya ada be, batuk pilek. Dari dulu batuk pilek ini ada sayang. Gue dulu kalau batuk pilek apa kata Umi? Es terus, makan ciki banyakin. Zaman sekarang batuk pilek, corona. Belum. Lihat kebodohan kita percaya masih. Saking percayanya sampai ya itu tadi mengganggu keimanan. Untung masjid sini, mudah-mudahan di sini istiqomah. Tidak sah sholat di masjid yang pakai jarak, nggak sah. Itu bukan masjid. Bukan masjid. Dulu di zaman Nabi Masjid Dirar 1 dibakar. Itu sudah tanda akan muncul masjid-masjid seperti ini. Masjid tempat sebar fitnah. Saya ngelihat Ustaz ada tulisan, waduh, Allahu Akbar, iman dari mana iman? Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Tumpuk tuh popok di muka, mati juga lu. Iman kan itu? Penentu kematian, lupa sama Al-Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran yang bilang, yang menentukan ajal. Rasulullah udah ngajari kita bahwasanya ada Israel alaihissalam. Mudah-mudahan kita ya husnul khatimah. Gara-gara masker jadi masker Israel nih. Turun pangkat Israel. Malaikatnya Allah Israel turun pangkat gara-gara itu. Masker popo di muka bagus. Dan masih banyak lagi. Sebagai penutup yang muslim, saya mengajak semuanya di sini. Allah kasih kita akal, Allah kasih kita pikiran, Allah berikan kita ilmu. Jangan gampang percaya kepada orang-orang yang hanya berdasar kepada keduniaan. Udahlah, kalau udah mereka mau apapun gelarnya, profesor, dokter, insinyur, diambil dari gelar, dari nulis gelarnya aja 2 hari itu. Nggak percaya, gue. Kecuali lu berbicara dengan keimanan. Wah, hatta Anda yang berbicara dengan keimanan ini adalah seorang yang buta huruf, yang tidak kenal dunia, tapi dia mengajak, memberikan informasi, mengajarkan ilmu. Karena sebab akhirat, demi Allah, manusia yang seperti itu yang akan kita percaya dan kita ikuti. Kita nggak mau percaya manusia penghamba dunia. Kita nggak mau percaya ilmu pengetahuan yang diucapkan oleh hati-hati yang busuk, hati-hati yang berdusta, hati-hati yang menipu, yang akan membawa rakyat Indonesia semakin sengsara sementara mereka makin kaya. Insyaallah rakyat Indonesia akan merdeka. Indonesia adalah negara pejuang. Indonesia merdeka bukan hasil pemberian. Dari dulu
Selalu ada pengkhianat bangsa, selalu ada. Dan dari dulu juga ada selalu darah-darah pejuang. Mudah-mudahan Allah jadikan semua kita yang di sini adalah darah-darah pejuang yang tetap akan melawan segala macam bentuk kezaliman yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia sampai ajal husnul khatimah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya minta maaf kalau ada salah. Insyaallah ketemu lagi kita. Jangan lupa di subscribe YouTube gue biar kalian gitu. Beneran supaya lu bisa menularin pola pikir, cara mikir. Kita tuh cara berpikir salah, informasinya jadi salah kan? Sebagai penutup ini, gua mau nunjukin cara berpikir beda itu penting. Kenapa disebut telur asin? Pasti sebagian besar ngomongnya karena rasanya asin. Sebagian besar itu. Saya punya jawaban yang berbeda tapi benar. Ini cuma satu contoh loh. Saya punya jawabannya, kalian benar itu. Tapi itu jawaban kebanyakan orang. Jawaban kebanyakan orang. Nabi bilang di akhir zaman fatubalil ghuraba. Berarti kalau kebanyakan orang nggak mau ngikut gue. Nabi yang bilang. Jadi jawaban Bapak kenapa disebut telur asin? Karena dia telur. Karena yang asin nggak cuma telur asin, ada ikan asin. Ya ini contoh kecil. Kalian nanti kalau kalian mengikuti pemikiran kebanyakan orang zaman sekarang kalian akan sesat. Karena mereka sudah mempersiapkan penyesatan ini dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan iblis sudah menyiapkan penyesatan dari sebelum kalian lahir. Waktu dia janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Dan dia nggak pernah tidur. Dia laknatullah alaih akan selalu menyesatkan kita. Maka persiapkan diri kalian. Kita lawan iblis dan pasukannya. Mudah-mudahan kita bisa. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.